Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Selama kita hidup di dunia ini, Allah menginginkan kita untuk bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Bertobat berarti berbalik dari jalan yang salah dan tidak lagi mengulangi perbuatan salah yang pernah dilakukan. Akan tetapi, pertobatan tidak dapat disebut sebagai pertobatan apabila hanya sampai kepada penyesalan, tetapi diperlukan tindakan-tindakan nyata yang merupakan wujud dari keputusan di dalam pertobatan. Tindakan-tindakan inilah yang disebut sebagai buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dengan kata lain, sebagaimana buah merupakan bukti dari kualitas sebatang pohon, demikian juga tindakan-tindakan yang merupakan produk dari pertobatan merupakan bukti apakah seseorang sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Demikianlah seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yang disampaikannya kepada orang-orang Yahudi yang menganggap enteng pertobatan, karena mereka beranggapan sebagai keturunan Abraham pasti mendapat pengecualian dan hak istimewa dan tidak perlu berbuah. Sesungguhnya siapapun kita tanpa terkecuali harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Itulah yang Allah kehendaki. Buah pertobatan sangatlah diperlukan, sebab pertobatan haruslah menyangkut keseluruhan diri untuk meninggalkan dosa. Buah-buah pertobatan yang kita hasilkan sangatlah penting untuk meneguhkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan dapat mengukur sejauh apa keseriusan kita di dalam membuat keputusan untuk meninggalkan dosa dan hidup selaras dengan kehendak Allah. Buah pertobatan sejati adalah buah roh yang dihasilkan dari ketaatan dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah pertobatan yang kita hasilkan tersebut akan menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga buah pertobatan tersebut menjadi sarana untuk membuka hati orang lain agar datang kepada pertobatan. Bertobat berarti percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan menerima Dia, kita berakar dan bertumbuh dalam Dia. Maka ada perubahan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Perubahan tersebut nampak di dalam karakter dan perilaku kita. Dengan membuahkan karakter yang baik, yaitu karakter Kristus dalam hidup kita, maka kita sedang memuliakan Kristus. Maka, jika hari ini kita masih hidup dalam dosa, bertobatlah. Allah memberi kita kesempatan dan anugerah pengampunan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita terus berbenah diri, bertobat, berubah, dan berbuah. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur karena Engkau berkenan mengampuni kami yang menyadari akan dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami yang sering menyakiti hati-Mu karena tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami bertobat
meninggalkan segala kejahatan kami, dan mampukan kami agar menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kiranya kami selalu menghasilkan buah yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.